Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, tetap semangat dan tetap sehat ya. Oke, setelah minggu kemarin kita bicara tentang materi kepribadian ya, pengantarnya berupa teori-teori kepribadian. Nah, sekarang saya akan mencoba mengulas tentang pengukuran kepribadian. Nah, yang di video pertama ini saya akan fokus di pengukuran kepribadian, di fase pra-ilmiah dan semi ilmiah. Jadi pengukuran kepribadian ini mengalami tahapan-tahapan atau fase-fase. Yang pertama adalah tahapan atau fase prailmiah, di mana metode yang digunakan ini jauh dari kata ilmiah atau tidak menggunakan cara-cara yang ilmiah, ya. Jadi belum bisa dikatakan akurat. Nah, nanti ada beberapa eh, metode kepribadian ya yang termasuk di fase prailmiah ini atau tes kepribadian yang masuk ke fase prailmiah ini. Nanti ada fisiognomi, ya kemudian ada sirologi, ada grafologi, ada frenologi, ada astrologi, ya, ada onikologi dan ada frenologi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian setelah itu baru memasuki tahap selanjutnya yaitu di tahapan semi ilmiah ya. Dan ini erat kaitannya dengan tipologi kepribadian. Ya, nanti ada beberapa tokoh, tapi saya nanti hanya fokus di 3 tokoh mengenai tipologi konstitusi. Dan ada lagi satu tipologi mengenai tipologi kebudayaan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu di tahapan ilmiah ya. Jadi metodenya dalam mengukur kepribadian sudah menggunakan cara-cara yang ilmiah, sudah ada validitas dan reliabilitasnya yang itu sangat penting bagi suatu tes psikologi ya sehingga dapat dikatakan akurat hasilnya. Metode pertama dari pengukuran kepribadian yang sifatnya pra-ilmiah ada namanya fisiognomi atau ilmu tentang wajah. Ya, di sini kita melihat bagaimana struktur wajah dapat menginterpretasikan apa yang terkandung dalam jiwanya, atau kita bisa mencoba menganalisa kepribadian seseorang itu berdasarkan bentuk wajahnya. Ya, kan kita sering tuh kalau misalnya eh, ada orang yang bisa menebak gitu atau bisa meramal seseorang gitu ya kepribadiannya berdasarkan bentuk wajahnya. Kalau misalnya dia bentuknya oval seperti apa, bentuknya bulat seperti apa, dan lain-lain ya. Atau bagian-bagian dari wajah ya seperti yang dikemukakan oleh Johann Caspar Lavater gitu ya yang menganggap bahwa ada beberapa bagian dari wajah yang menunjukkan kepribadian ya seperti misalnya di sini ada keadaan atau kondisi dahi dan keningnya. Ya dianggap kalau dahi atau keningnya itu lebar ya, itu orangnya cerdas. Semakin lebar semakin cerdas ya kayak profesor gitu kan. Ya karena profesor sih bukan masalah struktur dahinya ya, tapi memang orangnya cerdas gitu. Tapi kalau menurut pra ilmiah khususnya fisiognomi ini menggambarkan kecerdasan. Jadi kalian coba sekarang ukur nih, kira-kira dahi kalian sudah lebar atau belum gitu ya. Oke, yang kedua ada hidung dan pipi. Nah, hidung dan pipi ini juga bisa menggambarkan atau bisa melihat bagaimana perasaan seseorang itu. Apakah perasaannya halus atau cenderung agresif atau kasar. Nah, ini katanya berdasarkan hidung dan pipi. Ya, hidung dan pipi seperti apa saya juga kurang paham ya. Kemudian juga ada mulut dan dagu. Ya, ini untuk mengetahui bahwa seseorang itu memiliki nafsu makan seperti apa. Kalau mulut dan dagunya menggambarkan kondisi struktur tertentu. Dan yang terakhir ada mata, ya. Seperti kita tahu mata kan memang paling dominan dalam wajah ya, yang bisa kita coba mengetahui apa yang dirasakan dan dipikirkan orang saat itu, ya. Atau di sini bisa menggambarkan seluruh keadaan jiwa, ya dari tatapan matanya atau bentuk matanya, ya. Jadi kalau menurut fisiognomi dari struktur atau bentuk wajahnya juga dari bagian-bagian yang ada dalam wajah. Misalnya contoh di sini ya, ada yang wajahnya bentuknya oval, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Nah, ini katanya menggambarkan kepribadian yang berbeda-beda. Belum kita lihat juga dari bagian-bagian ya seperti matanya seperti apa, hidungnya dan mulutnya gitu ya. Mungkin ada juga orang
yang sampai saat ini masih mempelajari fisiognomi ini gitu ya, dan ada juga orang yang masih percaya dengan metode fisiognomi ini ya. Oke, yang kedua ada sirologi. Nah, kalau sirologi ini juga sampai sekarang masih termasuk populer ya. Jadi bagaimana kita melihat kurat atau garis-garis yang ada dalam tangan kita, telapak tangan kita ya, yang asumsinya berkaitan dengan sifat orang tersebut. Atau bisa juga digunakan untuk meramal masa depan orang tersebut ya. Misalnya dari rezekinya seperti apa, kemudian kapan menikahnya, kapan punya anaknya, berapa anaknya. Nah, itu kan berdasarkan sirologi juga gitu ya. Jadi makanya tadi sifatnya masih prailmiah ya, karena ini tergolong masih sangat dangkal ya, hanya memperhatikan satu aspek saja yaitu melalui guratan tangan ya. Nah, kalau misalnya orang masih mempelajari ini juga disebut palmistry ya. Jadi di, telapak tangan kita ini ada bagian-bagian tertentu yang bisa mengindikasikan kepribadian orang itu ya, atau aspek-aspek kepribadian orang tersebut. Kemudian berikutnya ada astrologi. Nah, ini juga, yang paling populer kayaknya ya di metode prailmiah ya. Di sini, kalau menurut astrologi, bagaimana metode ini melihat kecenderungan tingkah laku manusia berdasarkan posisi manusia terhadap benda-benda kosmis pada saat dilahirkan. Jadi pada saat dilahirkan tuh posisinya itu terhadap benda-benda di angkasa itu seperti apa, karena itu, menunjukkan kepribadiannya ya. Jadi kalau menurut astrologi dasar pemikirannya adalah bahwa manusia itu senantiasa berada di bawah pengaruh kosmis ya, atau benda-benda yang ada di angkasa. Kemudian pada waktu seseorang dilahirkan, maka posisinya terhadap benda kosmis tertentu di angkasa menentukan sifat-sifat khas yang dimiliki sepanjang hidupnya. Nah, ada yang mungkin familiar gitu ya dengan astrologi ini atau ilmu tentang zodiak gitu ya. Sampai sekarang masih saja percaya dengan ramalan-ramalan bintang ya. Karena ini sampai saat ini kan banyak tuh yang masih menawarkan bagaimana keadaan seseorang saat ini atau diramalkan seminggu ke depan berdasarkan zodiak gitu ya. Misalnya yang lahir di bulan Mei gitu ya, awal Mei atau pertengahan April sampai pertengahan Mei itu kan zodiaknya Taurus ya. Nah, itu kira-kira sifat-sifatnya itu seperti apa sih Taurus itu? Ya, kemudian nanti kalau misalnya ada ramalan bintang gitu ya, kira-kira minggu ini sampai minggu depan, nah dia seperti apa kecenderungannya gitu ya. Nah, itu kan sampai saat ini masih aja ada orang yang percaya gitu ya. Padahal ini sifatnya masih prailmiah. Nah, metode berikutnya ada grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan. Ya, mungkin di sini sebagian sudah cukup familiar dengan grafologi dan pernah mengikuti pelatihannya mungkin ya atau mempelajari grafologi. Jadi grafologi di awalnya masih masuk ke metode pengukuran yang sifatnya prailmiah gitu ya. Kenapa? Karena memang saat itu belum eh, terukur ya atau belum tampak validitas dan reliabilitasnya sehingga belum dikatakan akurat untuk pengukurannya. Jadi menurut grafologi ya, tulisan tangan seseorang itu merupakan gambaran kecenderungan tingkah lakunya. Nah, segala gerakan tingkah laku manusia merupakan ekspresi dari kehidupan jiwanya. Jadi dalam menganalisis tulisan tangan, kita bisa mengetahui dari bentuk-bentuknya, bentuk hurufnya, kemudian bagaimana dia menulis, kemudian posisinya seperti apa, apakah miring ke kiri, ataukah tegak, atau miring ke kanan, ya. Saya pernah sih mengikuti pelatihan grafologi, walaupun belum saya praktekkan secara sering gitu ya, karena waktu itu saya penasaran sih dengan grafologi. Saat ini grafologi masih banyak eee, apa, digunakan untuk berbagai kepentingan gitu ya. Karena mungkin saat ini grafologi itu sudah mengalami perkembangan ya, jadi sudah mulai diilmiahkan. Nah,
Grafologi ini banyak digunakan untuk kepentingan seleksi juga. Ya, misalnya kalau kita melamar gitu ya, kita diminta untuk membuat surat lamaran dalam bentuk tulisan tangan. Nah, itu nanti, rekruternya yang memahami tentang grafologi bisa menganalisa tulisan tangan seseorang itu, ya bagaimana kepribadiannya. Kemudian juga digunakan untuk kepentingan, hukum, misalnya terkait dengan psikologi forensik. Nah, ini biasanya, dikaitkan dengan bagaimana seorang tenaga ahli yaitu grafolog menganalisis tulisan tangan dari si tersangka atau pelaku kriminal. Ya, bagaimana kondisi kejiwaannya itu terlihat dari tulisan tangan seseorang tersebut. Oke, berikutnya ada frenologi atau dikenal juga dengan ilmu tengkorak, ya. Frenologi adalah ilmu semu yang berupaya mempelajari hubungan antara karakter seseorang dengan tengkorak manusia. Bidang ini didasarkan pada konsep bahwa otak adalah organ pikiran dan beberapa wilayah otak terdiri dari fungsi-fungsi yang terlokalisasi. Nah, frenologi ini dikembangkan oleh dokter Jerman bernama Franz Joseph Gall dan sangat populer pada abad ke-19. Namun, kini frenologi sudah tidak akurat lagi dan dianggap sebagai neuroanatomi primitif. Jadi, yang tadi yang tidak ilmiah ya. Meskipun begitu, pemikiran frenologis telah mempengaruhi psikiatri ya pada abad ke-19 dan neuroscience modern. Ya mungkin karena eh, menyelidiki bagian-bagian anatomi di daerah otak atau di daerah tengkorak ya. Asumsi Gab menyatakan bahwa karakter, pemikiran, dan emosi terlokalisasi di beberapa bagian otak. Nah, ini juga dianggap sebagai langkah menuju neuropsikologi ya. Kalau misalnya kita bicara biopsikologi, nah ini nanti kaitannya erat dengan bagian otak. Yang terakhir ada onikologi ya atau yang pelajari tentang kuku manusia. Nah, ini katanya kepribadian seseorang tuh bisa dilihat dari keadaan kuku-kukunya. Bentuk kukunya itu kan berbeda-beda ya manusia. Nah, ini katanya bisa mengindikasikan kepribadian tertentu. Kuku di ujung jari mempunyai hubungan erat dengan susunan saraf yang memiliki cabang terhalus di ujung pucuk jari. Ya, jadi di ujung pucuk jarinya ini bisa terlihat. Warna serta bentuk kuku dapat menjadi landasan mengenal kepribadian seseorang. Nah, kalau ini kayaknya salah satu metode prailmiah yang kurang populer ya. Jadi yang mengembangkan metode ini adalah kelompok ahli dari Prancis. Ya, tapi kayaknya masih jarang digunakan ya dan sampai saat ini tidak populer. Fase berikutnya setelah prailmiah ada fase semi ilmiah ya di mana kepribadian sudah mulai diukur dengan menggunakan cara-cara yang semi ilmiah. Nah, ini biasanya menggunakan tipologi ya. Di mana tipologi adalah suatu cara menggolong-golongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir bersamaan. Asumsinya adalah bahwa manusia itu merupakan kesatuan psikofisis, yaitu adanya aspek jasmani dan rohani yang saling mempengaruhi. Ya, kemudian jasmani atau fisik seseorang juga menentukan karakter atau kecenderungan perilaku seseorang. Nah, tipologi terkait di fase semi ilmiah ini ada tipologi konstitusi fisik dan tipologi berdasarkan kebudayaan. Nah, tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek jasmania. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh tipologi konstitusi adalah bahwa keadaan tubuh, baik yang tampak berupa bentuk penampilan fisik maupun yang tidak tampak, misalnya susunan saraf, otak, darah, dan lain sebagainya, berperan dalam penentuan ciri-ciri seseorang. Sedangkan tipologi berdasar kebudayaan adalah tipologi yang didasarkan pada kebudayaan yang mempengaruhi orang tersebut. Nah, ini nanti dibicarakan lebih lanjut ya di slide berikutnya. Oke, terkait tipologi konstitusi, yang pertama adalah tipologi dari Hippocrates dan Galenus. Ya, tokoh Hippocrates sendiri termasuk tokoh zaman kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Hippocrates merupakan ahli kedokteran dan dijuluki sebagai bapak ilmu kedokteran.
Ia melakukan studi kepribadian khususnya watak dan temperamen berdasarkan struktur cairan atau istilah latinnya humor dalam tubuh manusia. Ya, ia mendapatkan pengaruh dari filsuf Empedokles yang berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur dasar, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Dengan demikian, dalam diri seseorang terdapat 4 macam sifat yang didukung oleh keadaan konstitusional berupa cairan-cairan yang ada dalam tubuhnya, yaitu sifat kering. Nah, ini terdapat dalam kole atau empedu kuning. Kemudian sifat basah terdapat dalam melankole atau empedu hitam. Kemudian sifat dingin terdapat dalam plekma atau lendir. Dan sifat panas terdapat dalam sanguis atau darah. Nah, keempat cairan tersebut terdapat dalam tubuh dengan proporsi tertentu. Jika proporsi cairan-cairan tersebut di dalam tubuh berada dalam keadaan normal, maka individu akan normal atau sehat. Namun apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka individu akan menyimpang dari keadaan normal atau sakit. Kemudian pendapat dari Hippocrates ini disempurnakan oleh Galenus, ya, yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan dalam proporsi tertentu. Apabila suatu cairan terdapat di dalam tubuh melebihi proporsi yang seharusnya atau dominan, maka akan menimbulkan adanya sifat-sifat kejiwaan yang khas. Ya, ini berarti unik gitu ya. Sifat kejiwaan yang khas ada pada seseorang sebagai akibat dari dominannya salah satu cairan tersebut, yang oleh Galenus digolongkan menjadi 4 tipe berdasarkan temperamennya, yaitu koleris, melankolis, flegmatis, dan sanguin. Ya, kalian pernah nggak sih dengar atau melakukan tes kepribadian yang namanya personality plus? Nah, ini biasanya kalau yang sering ikut MLM, nah itu sering tuh ada tes personality plus. Jadi tes ini dikembangkan berdasarkan tipologi dari Hippocrates Galenus. Ya, ada 4 macam tipe manusia menurut tipologi ini. Ya, yang tadi kalau sanguinis, nah itu orangnya ekspansif, ya, lincah, spontan, ceria, optimis, ya, kemudian memiliki sifat yang hidup, dan mudah berganti moodnya kadang-kadang. Nah, ini tipe sanguin. Jadi biasanya orang-orang tipe ini tuh orangnya ekstrovert, ya. Kemudian ada tipe plekmatis. Nah, di sini yang dominan tuh di kadar lendirnya atau di flegmanya. Ciri-ciri atau karakteristik dari tipe plekmatis adalah orangnya tuh kalem, nggak suka terburu-buru, tenang, ya. Kemudian sabar, setia, pengamat yang tajam gitu ya. Orangnya itu ya tadi santai, ya. Jadi cenderung misalnya negatifnya tuh pemalas gitu ya. Kemudian ada tipe koleris. Nah, ini yang dominan di empedu kuningnya. Nah, ciri-ciri dari tipe koleris itu orangnya dominan, ya. Semangat atau daya juangnya besar, ya. Kemudian orangnya tegas, optimis, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, jadi cocok untuk tipe-tipe pemimpin ya atau leader. Nah, itu tipe koleris. Tapi dia juga orangnya mudah marah dan cenderung agresif ya. Kekurangannya dari tipe ini atau negatifnya. Kemudian ada tipe melankolis. Nah, ini yang dominan tuh di kadar empedu hitamnya. Nah, ciri-ciri tipe melankolis tuh orangnya sensitif ya. Kemudian orangnya itu ketelitiannya, akurasinya tinggi ya, orangnya detail. Tapi juga orangnya itu mudah baper ya. Kemudian cenderung pesimis dan orangnya tuh rigid atau kaku. Ya, ini biasanya kalau orang memiliki tipe melankolis tuh dia cocoknya tuh bekerja untuk hal-hal yang memiliki akurasi yang tinggi. Orangnya tuh well planned atau sangat-sangat teratur dan terencana dengan baik. Nah, ini tipologi menurut Hippocrates Galenus. Kemudian yang kedua ada tipologi Kresmer, ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang konstitusi gitu yang kaitannya dengan tipologi, ada banyak sekali
teori-teori atau tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang tipologi konstitusi. Tapi di sini saya hanya menyampaikan 3 teori atau dari 3 tokoh yang saya rasa pengaruhnya besar di masa semi ilmiah ini gitu ya. Jadi tipologi ini, merupakan metode yang tahan uji dan lama sekali mempengaruhi para ahli dalam bidang tipologi yang dimulai oleh Hippocrates dan kemudian disempurnakan oleh Galenus. Nah, tipologi ini, sampai saat ini dianggap memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, tapi, pengaruhnya sangat besar di bidang psikologi, terutama di perkembangan psikologi sampai saat ini. Jadi masih ada beberapa istilah-istilah tipologi, ya, yang saat itu populer, kemudian saat ini juga masih digunakan. Oke, Emil Kreisman merupakan seorang dokter jiwa atau psikiater berkebangsaan Jerman. Dari pengalaman yang dilakukan selama bekerja atau yang didapatkan selama bekerja dan penelitian yang dilakukan, Kreisman menyimpulkan ada hubungan yang erat antara bentuk tubuh dengan sifat temperamen seseorang. Nah, menurut Kreisman, ada dua tipologi yang bisa dijelaskan gitu ya, yaitu tipologi berdasarkan konstitusi fisik dan tipologi berdasarkan konstitusi psikis. Tipologi berdasarkan konstitusi fisik ada 4, yaitu yang pertama tipe Pyknis. Nah, tipe Pyknis ini ciri-cirinya yang terlihat adalah badannya itu agak pendek, kemudian dadanya berisi, perutnya cenderung buncit, bahunya tidak lebar, lehernya pendek dan kuat, lengan dan kakinya lemah ya. Kemudian tulang punggungnya sedikit melengkung, banyak lemak. Nah, kira-kira kalian bisa membayangkan nggak tipenya tuh seperti apa sih bentuk tubuhnya? Ya, mungkin tipe-tipe bentuk tubuh yang gemuk gitu ya. Nah, ini kalau menurut si Kresmer gitu ya, ciri sifat dari tipe ini adalah orangnya itu suka murung gitu ya, kemudian tertutup atau kurang terbuka. Nah, kemudian ada tipe berikutnya yaitu tipe leptosom atau astenis. Ciri-cirinya yaitu badannya tuh langsing ya atau kurus kemudian jangkung, perutnya rata, kecil ya, cenderung kecil, pinggangnya juga kecil, bahunya sempit, lengan dan kakinya lurus, tengkoraknya agak kecil, mukanya juga relatif kecil ya. Ya kalian bisa membayangkan lah seperti apa orangnya kurus gitu ya, kurus mungkin cenderung tinggi gitu ya, langsing. Ciri sifat dari tipe ini orangnya itu, suka curigaan gitu ya atau parno gitu ya, kemudian nggak mudah percaya pada orang lain atau skeptis. Nah ini, 2 tipe ini cenderung, negatif ya karakternya yang menonjol. Nah kemudian ada tipe atletis. Nah kalau bicara atletis berarti kita bisa membayangkan bentuk tubuh yang seperti atlet ya, yang atletis ya, yang cenderung sempurna lah bentuk tubuhnya. Ya, jadi merupakan campuran antara piknis dan astenis. Nah, menurut tipe ini, sifat yang menonjol adalah orangnya tuh terbuka, kemudian sabar, dan orangnya cerdik. Jadi cenderung positif ya, karakternya dibanding 2 tipe sebelumnya. Kemudian, yang terakhir ada tipe displastis. Nah, kalau ini eee, tidak bisa didefinisikan secara khusus bentuk badannya itu seperti apa, ya. Jadi di sini ciri bentuk badannya tuh tinggi, besar sekali, atau bisa jadi kecil dan pendek, ya. Jadi, apa ya, tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu di antara ketiga tipe sebelumnya, karena tidak memiliki ciri-ciri yang khas menurut tipe-tipe tersebut. Ya. Jadi bermacam-macam bagian yang seolah-olah bertentangan satu sama lain ada bersama-sama di tipe ini. Ya, sehingga Kresmo sendiri menganggap tipe displastis ini menyimpang dari konstitusi normal. Ya, jadi karakternya pun juga susah didefinisikan ya atau mungkin tidak normal lah karakternya. Nah, tipe manusia menurut temperamennya kalau
seperti yang kemukakan oleh Kresmer adalah yang pertama tipe schizotim, yaitu orang yang bertemperamen, eee, schizotim yang sifatnya itu hampir sama dengan para penderita skizofren ya, hanya sangat tidak jelas ya. Jadi tidak jelas, fix ke skizofren gitu ya, tapi ada kecenderungan mengarah ke sana. Kemudian juga ada kecenderungan ke arah autism, orangnya sering menutup diri sendiri ya, kemudian juga hidup dengan dunianya sendiri. Kemudian yang kedua, berdasarkan temperamen ada tipe siklotim. Nah, ciri-cirinya atau sifatnya itu hampir sama dengan para penderita manik depresif ya, hanya tidak, tadi tidak persis seperti manik depresif tapi ada kecenderungan ke situ. Ya, kemudian golongan ini juga mudah untuk ikut merasakan suka dan duka orang lain. Nah, termasuk orangnya cukup bisa berempati. Nah, kemudian apa sih hubungan antara keadaan jasmani dan temperamen? Ya, seperti yang dikemukakan oleh Kresmer. Ya, jadi orang yang memiliki tipe konstitusi piknis kebanyakan bertemperamen siklotim ya. Atau sebaliknya, orang yang bertemperamen siklotim kebanyakan bentuk tubuhnya memiliki konstitusi piknis. Kemudian yang kedua, orang yang berkonstitusi leptosom, atletis dan displastis, ini kebanyakan bertemperamen sizotim atau orang-orang yang bertemperamen sizotim kebanyakan berkonstitusi leptosom, atletis atau displastis. Nah, ini hubungan antara apa tadi? Fisik, konstitusi fisik dengan konstitusi psikis menurut Kresmer. Oke, tipologi konstitusi berikutnya adalah tipologi dari William Sheldon. Sheldon, sama halnya dengan Kretschmer, berpendapat bahwa kepribadian seseorang dalam banyak hal berhubungan dengan keadaan jasmani yang tampak. Ya, jadi Sheldon itu, juga melakukan eksperimen, mengelompokkan orang-orang berdasarkan bentuk tubuhnya, ya, kemudian dikelompokkan berdasarkan, apakah memang karakternya sama gitu ya, dengan bentuk tubuh yang sama. Jadi dari pengelompokan tersebut ada tipe, kepribadian berdasarkan bentuk tubuh ya. Yang pertama adalah endomorph. Jadi mereka yang berbentuk tubuh gemuk dan bulat digolongkan sebagai endomorph ya. Ciri-cirinya, seperti yang ada di gambar ya. Jadi kalau kalian membayangkan bentuk tubuh seperti itu, nah itu namanya masuk ke dalam tipe endomorph, yaitu karakteristik atau wataknya atau temperamennya adalah orangnya tuh mudah bergaul, easy going, kemudian orangnya humoris ya, orangnya penuh kasih sayang, menyenangkan lah ya, dan santai. Ya kalau kita lihat teman-teman kita nih yang tipe-tipenya endomorph kebanyakan karakternya kurang lebih seperti itu enggak? Kalau saya sih kebanyakan seperti itu ya, yang gemuk-gemuk tuh orangnya lucu-lucu gitu ya, menyenangkan. Nah itu adalah tipe endomorph. Kemudian yang kedua adalah tipe ektomorph ya. Ya, sini kelihatan dari gambar tuh orangnya tinggi, langsing atau kurus gitu ya. Kemudian karakteristik atau temperamennya, orangnya itu sangat serius, senang menyendiri, selalu menjaga jarak dengan orang lain dan orangnya tuh, amat perasa atau baperan gitu. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah mesomorph. Nah, ini adalah gabungan antara endomorph dan ektomorph ya. Jadi orang itu bentuk tubuhnya atletis gitu ya, perawakannya nyaris sempurna ya karena dia, di tengah-tengah ya, nggak langsing banget atau nggak kurus banget tapi juga nggak gemuk ya, jadi tegap gitu ya. Kalau kita bayangkan di, gambar ini kan kayak atlet-atlet ya. Nah ini katanya sih karakteristiknya tuh kalau orang tipe mesomorph tuh orangnya agak cerewet, agresif ya, dan kemudian sangat aktif secara fisik, makanya banyak atlet-atlet yang badannya seperti itu. Nah, dari penelitian Sheldon ini, hasilnya menunjukkan bahwa kepribadian orang berdasarkan bentuk tubuh ini ya, dari 3 ini hasilnya menunjukkan konsistensi yang tinggi ya. Jadi dari bayi, dari kecil sampai dewasa, katanya, kepribadiannya itu ajak berdasarkan, bentuk tubuhnya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang tipologi berdasarkan konstitusi fisik dan temperamen,
Sekarang kita bicara tentang tipologi berdasarkan kebudayaan. Nah, ini saya hanya mengambil salah satu tokoh yang berpengaruh ya untuk tipologi kebudayaan yaitu Sprenger. Jadi, tipologi yang berdasarkan nilai kebudayaan lebih dikenal dengan tipologi Sprenger sesuai tokohnya. Tipologi ini mengelompokkan manusia menjadi 6 tipe. 6 tipe ini merupakan tipe-tipe pokok atau tipe-tipe ideal. Artinya, tipe-tipe yang ada hanya dalam teori dan tidak akan dijumpai pada keadaan yang sebenarnya. Akan tetapi, keenam tipe ini dapat membantu untuk menempatkan individu-individu yang dihadapinya ke dalam kelompok yang paling dekat ke golongan atau tipe yang mana. Ya, yang pertama di sini adalah tipe manusia ekonomi, ya, di mana di tipe ini manusia cenderung memiliki sifat senang bekerja, senang mengumpulkan harta, agak kikir, dan bangga dengan hartanya. Jadi kayaknya orientasinya lebih ke materi gitu ya, tipe manusia ekonomi ini. Kemudian yang kedua adalah manusia politik, ya. Ciri-cirinya adalah orangnya tuh ingin berkuasa, tapi tidak terlalu ingin kaya, ya. Yang penting dia memiliki kekuasaan. Kemudian kurang mencintai kebenaran. Nah, bisa jadi untuk mencapai tujuannya dia menghalalkan segala cara ya. Ini termasuk ciri-ciri dari Machiavellianism ya. Jadi manusia politik. Jadi need of power-nya tuh atau need for power-nya tinggi. Ya, jadi para tokoh-tokoh politik ya. Sebenarnya sih ujung-ujungnya duit juga ya. Mungkin awalnya yang dicari kekuasaan dulu. Nanti bisa jadi dari manusia politik dia berubah menjadi manusia ekonomi ya. Kemudian ada manusia sosial. Nah, ini orangnya, cenderung senang berkorban, memiliki kepekaan yang tinggi ya, kemudian senang mengabdi kepada Tuhan, pandai bergaul. Jadi, tingkat sosialisasinya tuh tinggi ya. Orangnya orientasinya kepada sosial, jiwa sosialnya tinggi. Kemudian ada manusia pengetahuan. Nah, ini ciri-cirinya orangnya senang membaca, gemar berpikir dan belajar, tidak terlalu terorientasi terhadap materi, dan sifat keingintahuannya tinggi. Nah, ini orang-orang yang memiliki tipe ini biasanya orang-orangnya cerdas, ya. Orangnya senang belajar, ya. Jadi orientasinya terhadap pengetahuannya tinggi. Kemudian berikutnya ada manusia seni. Nah, ini ciri-cirinya adalah orangnya tuh kayak seniman gitu loh ya. Jadi tidak terlalu mengejar materi atau tidak mengejar materi, hidupnya bersahaja, senang menikmati keindahan, senang melakukan kreasi-kreasi dan orangnya mudah bergaul. Walaupun di banyak seniman juga agak sulit bergaul ya, tapi di sini kalau yang menurut Sprenger manusia seni itu mudah bergaul dengan siapa saja. Kemudian yang terakhir ada manusia agama. Nah, ciri hidupnya adalah orientasi ketuhanannya tinggi ya atau orientasi terhadap kehidupan di akhirat itu juga tinggi ya. Kemudian eh, tidak berorientasi terhadap harta, kemudian senang menolong orang lain ya atau orientasinya juga selain ke atas juga sifatnya horizontal ya. Jadi manusia yang tingkat spiritualnya tinggi. Nah, itu tipologi berdasarkan kebudayaan menurut Sprenger. Oke, pembahasan mengenai pengukuran kepribadian ya di tahapan prailmiah dan semi ilmiah sudah selesai ya. Jadi, ini sebenarnya supaya kalian juga lebih lebih memahami sejarahnya gitu ya tentang pengukuran kepribadian, bahwa sebelum sampai ke tahapan ilmiah perkembangan pengukuran kepribadian itu mengalami fase-fase ya. Jadi, kalian lebih memahami gitu ya, maksudnya kok bisa, ada tes kepribadian gitu. Nah, awalnya seperti apa, nah itu muncul dari tahapan-tahapan sebelumnya ya. Oke, semoga kalian, cukup memahami apa yang saya sampaikan di video satu ini ya. Nanti kita akan ketemu dilanjutkan lagi di video 2 tentang pengukuran kepribadian yang sifatnya ilmiah. Terima kasih.